keluarga kerajaan, shalom. Haleluya. Mari coba keluar dari kursi saudara. Cari 5 orang, berikan salam kanan kiri saudara. Haleluya. Kita semua bersaudara, amin. Saya melihat wajah-wajah yang luar biasa di tempat ini, diberkati Tuhan, disertai Tuhan. Haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau Gembala yang baik, Engkau yang memelihara kami, Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menari, kami mau menyanyi, kami bersyukur karena Tuhan baik. Di dalam nama Yesus kami percaya awal sampai selesai ibadah ini Tuhan yang disenangkan. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang dengan haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Ya
Shalom seluruh warga kerajaan. Raja kita adalah the shepherd king, gembala tetapi juga raja. Di dalam tatanan sosial, raja itu paling tinggi, gembala itu paling rendah. Bahkan sempat dikatakan tidak kudus, bahkan tidak boleh masuk ke bait Allah dan sebagainya. Dan menarik sekali, mana ada yaitu gembala raja atau raja gembala. Dan dia menyatakan di dalam Yeskel 34, apa tugasnya? Pertama-tama dia berkata, aku memperhatikan dan juga akan mencari domba-domba yang tercerai-berai. Karena apa? The dark and the cloudy day, the cloudy and dark day, yang berkabut gelap dan juga gelap. Banyak orang melihat tahun 2026 seperti itu. Tetapi jangan khawatir, Gembala agung segala domba dan juga penilik jemaat, overseer daripada gembala itu. Karena gembala itu datang ke bumi jadi Yesus. Dan dia buktikan, I'm the true shepherd. Akulah adalah gembala yang sejati. Saya percaya truth ada hubungan juga dengan otentik. Dia adalah gembala sejati. Gembala upahan ketika serigala datang melarikan diri. Tetapi gembala yang sejati adalah seperti Yesus. Akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua yang masuk sebelum aku adalah pencuri, penjahat, perampok. Tapi aku datang berikan hidup yang berkelimpahan. Perhatikan sana, dikatakan cloudy and dark day. Cloudy itu artinya tidak bisa melihat. Tahun 98 ada seorang yaitu manajer bank. Dia berkata, Pak, dulu saya bisa lihat 2 meter ke depan, sekarang tidak bisa lihat apa-apa. Tidak ada orang tahu masa depan, hanya Tuhan yang tahu. Tapi bagi setiap saudara berkata, oh itu kan urusan pendeta. Saya juga nggak suka istilah pendeta seperti saya bilang. Tapi kita adalah gembala. Karena itu kita tidak berkata tentang ketua daripada sebuah komsel kerajaan kita, tapi gembala. Gembala itu kerjanya memberi makan, menghibur, merawat, menasihati. Dan Yesus berkata, I will be with them. Dan kemudian dia bicara yang lebih besar lagi, yaitu tentang Israel. Aku mengeluarkan kamu dari bangsa-bangsa, dari negara-negara di mana kamu tercerai-berai. Dan ini suatu nubuatan, karena waktu Yeskel ini mereka itu dibuang ke Babel, dan sebelumnya yang utara dibuang ke Asyur. Yang Asyur itu kan kerajaan sebelum Babylon. Tetapi firman Allah mengatakan, aku menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel. Mana ada satu bangsa bisa lahir dalam satu hari? 1947 dan sampai 1948 resminya, maka bertumbuh kembali negara Israel. Sampai hari ini negara Israel modern. Dan jangan percaya mereka katakan bahwa itu adalah bukan Israel yang sejati. Tidak mungkin Israel sejati. Kok bisa kembali dikembalikan di atas bukit-bukit Israel, gunung-gunung. Aku membawa mereka ke padang rumput yang hijau. Ketika Israel berdiri, hancur, binasa, tidak ada apa-apanya. Oleh Ottoman bumi hanguskan. Look at them now. Luar biasa, saudaraku. Pengekspor buah-buahan dan bunga-bunga untuk Europe. Luar biasa, bukan? Bahkan kurma yang sampai Indonesia sebetulnya dari sanalah. Nah, saudara yang kasihan Tuhan, kita punya Allah seperti itu. Mungkin saat ini ada keluargamu yang tercerai-berai. Jangan katakan itu sudah nasib mereka. Ataupun saudara seorang pemimpin, apalagi seorang gembala seperti saya begini, yang hilang harus dicari, yang lemah harus dikuatkan, tetapi yang gemuk dan kuat harus diawasi. Perhatikan, itu tugasnya. Saya akan bicarakan episode yang lain. Tapi sekarang ini berbahagialah kita. Kita punya raja yang adalah gembala. God bless you all. Amen. Menggantikannya
menyatakan dirimu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Bahkan firman-Mu jauh lebih kuat dan jauh lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, yang sanggup menusuk amat dalam dan memisahkan roh dan jiwa, sendi-sendi dan sumsum, pertimbangan dan pikiran hati kami. Tolonglah oleh anugerah-Mu memampukan kami mengerti kehendak Allah dan bahkan menjadi pelaksana-pelaksana kehendak-Mu yang kuat. Dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Shalom semuanya, apa kabar? Sudah cukup lama saya tidak bersama dengan saudara. Sampai ada kritikan datang kepada saya. Pak Roni itu setiap kali sekarang kalau ke Rock Pantai Indah Kapuk, begitu selesai khotbah keluar. Kita belum salaman, belum ngomong-ngomong. Ya sudah, saya akan sampai selesai kebaktian nanti ya. Bahkan nanti mimpin perjamuan sampai doa berkat gitu ya. Oke. Nah, tapi kali ini saya tidak khotbah sendirian. Saya akan ajak putra saya, anak pertama, David Sumito ini, David Jonathan Sumito, untuk membantu saya di sini supaya nanti khotbahnya itu untuk semua generasi ya. Dia mewakili milenium ke bawah. Nah, saya sudah kepala 6 sekarang. By the way, sekarang laporan saudara lihat tuh, kalau saudara ketik di Google sekarang, the most productive people, itu saudara ketik Google, buka Google. Kan sekali-sekali jangan buka Alkitab dulu, buka Google dulu, kan tidak apa-apa kan. Ini kan zaman akhir saudaraku ya. The most productive person itu ya. Nanti akan ditulis 60 sampai 70 tahun. Haleluya. Glory. Itu pertama. Tapi nanti kedua, yang produktif, yang disertai dengan kematangan 70 sampai 80. Saudara yang 60 tahun ke atas ya, jangan merasa saya sudah tua. Enggak. Makin tua makin produktif. Gitu, amin. Lalu yang level 3 malah 50 sampai 60. Oh, haleluya. Jadi jangan ada kata pensiun. Anda mungkin berhenti di pekerjaan, tapi berkarya, mengeluarkan potensi, tidak pernah berhenti seumur hidup kita ya. Oke, baik. Nah, David langsung aja ke depan supaya nanti gak terlalu lama. Jadi begini, tema kita sepanjang bulan ini, Shepherding in Truth. Bagaimana kita mengembalakan dalam kebenaran. Nah, ini penting saya ingatkan saudaraku. Satu kali ya, ayatnya kan sudah jelas. Yeskiel 34 tadi sudah dibahas oleh Pak Arifin, ayat ke-16 ya. Dikatakan bahwa ini dia ambil bahasa Inggris. Bahasa Indonesia dikatakan, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk. Tadi saya foto-foto di situ sama ibu-ibu baris. Cuma saya yang gayanya begini. Terus gaya begini. Kenapa? Nutupi perut. Gemuk. Terjadi kesuburan. Di sana yang gemuk dan kuat akan kuawasi. Supaya nggak tambah gemuk nanti kolesterolan jantungan. Ya, aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Satu kali waktu Presiden pertama Indonesia, Pak Soekarno, diundang dalam perayaan kekristenan di Gelora Bung Karno. Nah, tema waktu itu ditulis besar-besaran, Yesus Gembala yang baik. Wah, lalu dia diminta memberi sambut. Waktu dia diminta memberi sambutan, kaget seluruh orang Kristen yang hadir. Tulisan Yesus adalah gembala yang baik ini salah. Kaget. Astaga, itu kan ayat Alkitab Yohanes 10. Tahu-tahu dibilang gini, yang betul adalah Yesus adalah gembala yang sangat baik. Oh, langsung orang tepuk tangan semuanya ya. Langsung sesak nafasnya sembuh. Saudara kasih Tuhan. Jadi kita harus percaya gembala agung yang menjadi panutan, yang menjadi teladan ya Tuhan Yesus. Ya, orang Chinese bilang Yesus ti itu ya, tetap nomor 1. Amin. Cueng secuai Yesus ti.
Di seluruh dunia Yesus tetap nomor. Tuh ya. Nah, tapi begini saudaraku. Ayat ini juga tidak berkonotasi bahwa ini untuk nembak gembala saja. 2 minggu lalu di Jakarta Rock Center, Pak Jonathan Patiasina khotbah. Dan dia mengatakan bagaimana Tuhan itu menegur gembala-gembala yang tidak baik dan sebagainya. Ada jemaat yang kata, ya betul, itu betul gitu ya. Rasanya gembala itu tertuduh kena khotbah gitu saudara. Tapi kemudian ada bagian yang dikatakan bahwa ini bukan cuma untuk para pemimpin gembala toh. Setiap kita yang telah ditebus oleh darah Yesus, kita harus fungsi menggembalakan yang lainnya. Suami menggembalakan istri anak-anaknya, istri menggembalakan anak-anaknya, pemimpin perusahaan menggembalakan karyawannya, kita di sekolah menggembalakan teman-teman kita. Fungsi penggembalaan itu ada pada setiap kita. Contoh, banyak saudara telah mengalami kasih karunia ditebus sama Tuhan oleh darah Yesus. Diampuni dosa. Angkat tangan. Siapa yang punya pengalaman diampuni dosanya? Nah, Tuhan suruh apa kalau kita sudah diampuni? Mengampuni orang yang bersalah, kan begitu. Kenapa? Sudah mengalami kuasa pengampunan. Nah sekarang, siapa yang merasa telah digembalakan oleh Tuhan Yesus hidupnya? Dituntun, diberkati. Nah, kalau saudara sudah merasakan digembalakan oleh Yesus, maka saudara juga harus menggembalakan yang lain. Maksud saya begitu. Ada 4 tipe domba. Ya. Dan saudara, saya pun, Pak Hartono pun, Pak Janus, para pemimpin, Pak Arifin sekaligus sebagai orang tua rohani kita, di hadapan Tuhan kita memang di hadapan jemaat disebut gembala. Tapi di hadapan Tuhan kita sama juga semua Amin. Jadi saudaraku, mari kita lihat ayat ini memang berlaku pertama buat para pemimpin yang menggembalakan, tapi juga berlaku bagi setiap kita, para domba yang diminta juga berfungsi mengembalakan yang lainnya. Frank Damasio dalam salah satu bukunya, dia menulis bahwa ada 4 tipe jemaat, ada 4 tipe domba. Yang pertama, namanya VIP, very important person. Sedap, ini orang-orang yang punya pengaruh yang kuat, penatua, orang-orang yang punya kedudukan yang di masyarakat itu saudaraku punya pengaruh hebat, VIP. Wah, ya. Tapi yang kedua namanya and very nice person. Pribadi yang nice. Itu kalau sama pemimpin, sama gembala ya. Aduh saudaraku. Ya, Pak, sudah makan gitu ya. Pak, saya bawain makanan ya gitu ya. Pak, berapa nomor rekeningnya gitu ya. Kok pajak saudara tidak enak sih saya ngomong gini? Loh ada. Saya menggembalakan sejak tahun 92 di Pulau Lombok, di Mataram ya. Jadi saya sudah punya pengalaman menggembalakan di beberapa kota. Di Mataram, di Malang, di Manado. Dan beberapa kota yang lain saya rintis dalam penggembalaan sampai ke Jakarta sekarang. Selalu saya temu ada saja selain VIP tadi, ada yang VNP juga. Ya, ini tadi saya ke toilet nih. Begitu keluar toilet ada yang mencegat saya. Pak, nanti pulang bawa ini ya. Sudah disiapin saudaraku. Bakmi, kue. Sehingga nanti saya bayang. Habis khotbah, habis doa berkat lo ya. Habis doa berkat nanti saya pulang, bukan pulang. Ke Jakarta Rock Center. David yang setir, saya makan nanti ya. Glory. Itu namanya VNP, selalu ada. Yang ketiga namanya VTP, very teachable person. Ya, pribadi yang mudah diajari, mudah diarah. Kalau ditegur, oh ya. Wah, ada gitu. Ya, sukanya belajar. Lalu dengar khotbah dicatat. Lalu tanya, Pak, itu maksudnya apa gitu ya. Itu VTP. Saya harap jemaat di sini juga VTP. Jangan cuma denger tok gini terus tidur. Terus pulang tanya apa, enggak tahu gitu ya. Saudara VTP, ini Pak Riki ini VTP. Khotbah pendeta selalu diketik sama dia. Tak. Nanti dikirim sama pengkhotbahnya. Ini ringkasan khotbahnya Pak Roni. Sedap ya. Itu enak tuh. Kalau perlu Pak bikin buku ya selama setahun. Pendeta-pendeta yang khotbah di, pastor-pastor yang khotbah di Rockpick. Dibikinnya. Terus dibagikan ke jemaat Pak. Dicetak, suruh baca. Gitu ya, supaya jadi apa? VTP. Belajar. Saudara harus bertumbuh. You have to learn.
belajar, ya. Never stop learning. Nggak pernah berhenti belajar. If you stop learning, you stop growing. Kalau berhenti belajar, berhenti bertumbuh, ya. Belajar ya Pak Riki. Misalnya cetak, biaya cetak murah kok sekarang ya. Kalau udah dibuat PDF seret, seperti di blast itu. Tapi biasanya kalau di HP kurang seneng mereka baca. Khususnya yang kita di atas 50 tahun. Tapi yang keempat, pertama VIP, NP, and VTP, and then the fourth is VDP. VDP itu apa? Very drainy people. Drainy itu apa? Jemaat yang suka bikin jengkel. Jemaat yang suka bikin protes, melawan. Ternyata di semua gereja ada. Yang saya pembalakan tadi loh ya, bukan di sini. Di sini tenang saudara, bebas. Di sini tidak ada yang tukang berontak, tukang marah, tukang protes. Tidak ada. Tidak ada yang ngaku. Dan juga tidak ada. Sorry. Tidak ada maksud saya. Tidak ada bedanya. Selalu kita jumpai. Tapi ini Yesus mengajarkan 4 jenis itu selalu ada di setiap gereja. Tapi semuanya harus tetap digembalakan. Betul nggak? Kalau saya pemimpin perusahaan, maka kalau ada orang nggak bagus ngelawan pemimpin, ya saya kasih SP1, SP2, berikutnya bye-bye and gone. Kasih pesangon, malah beberapa nggak usah kasih pesangon. Pecat hari ini, pergi. Bisa perusahaan, gereja. Masa kita ngusir jemaat, walaupun kita dimaki-maki. Saudara jangan pikir saya tidak pernah punya pengalaman dimaki-maki jemaat. Saya pernah dituding gini. Kamu tidak becus mengembalakan, dikamu-kamukan. Itu telunjuk jarinya itu Pak Edi, persis di mata saya gini, kelihatan saya. Kukunya ada kotorannya atau apa kelihatan. Habis uruk-uruk upil gini terus dimarahin. Upil yang nyantol masih ada. Pernah ngalami dihujat, dibuang muka, gak disapa. Istri saya kalau bisa cerita, kita sampai nangis. Disiwak di bahasa Ibraninya. Gak diajak bicara sama beberapa orang karena gak setuju keputusan kami. Begitu keputusan membuang muka, menghindar. Ada domba-domba seperti ini, tapi bukan di Rok Pantai Indah Kapuk. Wah ya, itu di kutub utara bagian pedalaman yang diam dalam gua-gua tepi jurang 500 meter, perempatan jalan dan gang buntu. Nah yang sering kali gini ini orang yang apa? Ternyata diselidiki punya pola asuh yang salah dari orang tuanya. Punya lingkungan pergaulan yang tidak baik. Punya pengalaman trauma mungkin dengan gembala yang lama. Dikecewakan, diminta duit terus. Ada gitu saudaraku. Ya. Nah, kita akan lihat. Tapi saya beritahu saudaraku, orang bisa jadi keras hati, drainy, berontak. Kita akan belajar. Ya, kalau akan anak saya sharing ini bukan berarti semua saudara berontak. Artinya nanti kita bisa ketemu keluarga kita, teman kita yang kita gembalakan pun punya kekerasan hati. Maka itu silakan David segera ke depan. Supaya nanti saudara tersinggungnya bukan sama saya. Tersinggungnya sama David dan saya. Oke. Shalom semuanya. Oke. Kan kembali ke tempatnya yang mulia. Ya. Jadi hari ini papa saya khotbah 5 kali Bapak Ibu ya. Jadi biarlah anaknya membantu yang pertama, nanti ada khotbah di gereja lain juga. Nah, oke, langsung aja kita kepada topik pembicaraan kita ya. Kita baca sama-sama Ezekiel 34 ayat 16. I will seek the lost, bring back the scattered, bandage the crippled, and strengthen the weak and the sick. Ya, multimedia siap-siap, kita akan mengupas banyak ayat pada pagi hari ini ya. Yang mau belajar katakan amin. Oke. But I will destroy, ya. Ada terjemahan Indonesianya, aku akan mengeliminasi, aku akan menghancurkan, ada aku akan mengawasi, yang intinya adalah harus dididik. Ya. Papa saya juga tadi pagi waktu di mobil memberitahu domba itu kalau sudah mulai melenceng jalannya, tongkat itu harus dipakai ya karena ujungnya bengkok gini untuk mengarahkan kembali.
Nah tapi domba yang satu ini, the fat and the strong, bahkan sampai harus putus mungkin tongkatnya. Ya, the fat and the strong. Ya, ini bukan berbicara fisik secara harfiah gendut ya. The fat and the strong, I will feed them with judgment and punishment. Aku akan memberikan mereka makan namun dengan hukuman. Next, kita akan belajar bahasa Ibrani asli dari the strong ya. Kata strong, kata kuat itu bahasa Ibraninya adalah chazak. Bilang sama saya, chazak. Yang artinya adalah pertama perkasa memang, mighty. Next. Jangan terlalu cepat. Oke, ya. Yang pertama mighty perkasa namun memiliki pengertian yang lain yaitu stiff. Bahasa Indonesianya so far so good ya. Nah, kekerasan hati manusia dapat direlasikan juga dengan sifat manusia, watak manusia. Ya, kita mungkin sering bilang, aduh dia nih wataknya keras banget orangnya. Ya, nah next kita akan belajar. Saya baca buku dari Jacob Ezra. Tunggu satu-satu ya. Tentang sifat manusia. Ada 6 faktor yang mempengaruhi sifat manusia. Yang pertama genetika. Yang kedua, next, pola asuh. Ya, ada bapak ibu yang saya kenal, ada dulu dia waktu muda merantau dari sebuah kota yang di luar Pulau Jawa dan merantau di Jakarta, hidup dengan amat sangat susah. Dan waktu itu saking susahnya, ya sampai katanya tidur tuh bisa langsung melihat bintang, nggak ada atap. Ya, namun dia bekerja keras. Akhirnya pelan-pelan mengalami sukses dalam hidupnya, berumah tangga, dan anaknya yang lahir dipaksa dengan pola asuh ia ditumbuh besarkan. Jadi keras banget sama anaknya. Didikannya sangat amat keras. Alhasil anaknya tumbuh dengan begitu banyak luka dan kekecewaan kepada orang tuanya. Asuh bisa mempengaruhi hatimu, kekerasan hatimu. Dan kamu tanpa kamu sadari, Bapak Ibu sadari, bisa melukai orang-orang yang Bapak Ibu sayangi. Be careful, hati-hati. Ketiga, yang mempengaruhi sifat manusia yaitu pendidikan. Oke, langsung saja next. Nah 3 berikutnya akan menjadi salah satu fokus kita juga ya. Karena mungkin kita genetika oke, pola asuh mungkin karena kita sudah gak bisa lagi yang sudah lewat. Pendidikan juga kita tidak bisa lewat. Namun apa yang bisa kita ubah adalah pertama lingkungan, next, kepercayaan, dan juga relasi sosial. Oke, nanti kita akan balik ke slide ini menuju akhir dari khotbah saya. Nah, next kita belajar dari konteks Yehezkiel dulu ya. Yehezkiel itu berbicara mengenai kekerasan hati Israel. Ya, apa sih yang bangsa Israel lakukan? Bagaimana wujud mereka keras hati? Yang pertama, Tuhan tuh sudah berkali-kali bilang, tiada Allah lain selain aku. Very clear instruction. Akan tetapi Israel begitu banyak melanggar peraturan itu. Mereka menyembah berhala. Makna fisiknya patung, benda mati yang dikultuskan. Kita buka sama-sama Yesaya 44, 15, 17, 18. Ya, belakangan 3 bulan ini saya membaca Yesaya, Yeremia, dan saya begitu banyak sekali mendapat wahyu dari Tuhan. Ya, kita buka sama-sama ayatnya Yesaya 44, ayat yang ke-15, 17, 18. Mungkin multimedia bisa dibantu ya, 2 orang biar kita baca ayat cukup banyak. Yesaya 44, ayat 15, 17, 18. Oke, nah ini saking konyolnya pemikiran mereka. Gak habis pikir ya, coba kita baca. Dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia. Yang sama dipakai nih buat bakar jadi api bagi manusia. Yang memakainya untuk memanaskan diri, oke. Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti, oke. Fungsinya masih dapat juga. Tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung lalu sujud
kepadanya. Konyol sekali orang Israel ini. Padahal mereka punya di atas segala Allah Tuhan Yesus. Tapi dia memilih sesuatu wujud yang nyata di depannya. Ayat 17. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya, katanya, tolonglah aku sebab engkaulah Allahku. Come on, doesn't make sense. Kadang kalau kita sudah terhimpit sesuatu yang gak masuk akal, kita itu jadikan segalanya. Ayat yang ke-18. Orang seperti itu, Tuhan bilang, tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Mereka sengaja memilih untuk menutup hatinya, mengeraskan hatinya. Balik ke PowerPoint. Next. Nah, ini memimpin penyembahan berhala ini juga dapat memimpin ke next pointnya. Oke, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Karena mereka mengandalkan Allah-Allah yang gak masuk akal, yang mereka ciptakan sendiri. Makna spiritual penyembahan berhala, segala hal di dunia yang sangat dicintai atau diandalkan manusia, hingga melupakan atau menggeser posisi Tuhan di dalam hati. Pelan-pelan, jemaat PIK. Hal di dunia yang sangat dicintai atau diandalkan manusia, hingga melupakan atau menggeser posisi Tuhan di dalam hati. Jawaban ini Bapak Ibu sendiri yang tahu. Apa yang Bapak Ibu andalkan pada saat sehingga itu menggeser posisi Tuhan di hatimu. Anda bisa ke gereja setiap minggu, Anda bisa ikut komsel, Anda bisa memberikan persembahan. Tapi Tuhan tahu isi hatimu yang paling dalam. Kamu sedang mengandalkan Tuhan atau mengandalkan manusia? Makanya Tuhan bilang gak boleh ada Tuhan, dua Tuhan. Kamu harus pilih antara Tuhan atau Mamon. Dan di kitab Matius juga bilang lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk dalam kerajaan jarum. Lubang jarum itu bukan literally jarum yang kita pakai buat menjahit ya Bapak Ibu ya. Jadi konteksnya waktu itu di gate, di pintu Israel ketika sudah melewati jam tertentu, maka orang yang mau masuk ke kota Israel harus melewati sebuah pintu khusus. Dan pintunya itu sempit dan panjang. Dan itu dibilang lubang jarum. Dan lebih mudah seekor unta masuk ke sana. Seekor unta harus menunduk. Dan supaya masuk dia harus melepaskan apa yang dibawa di punggungnya. Supaya dia bisa masuk. Susah banget orang yang selalu mengandalkan manusia, hartanya. Dia harus menundukkan diri dan melepaskan hartanya. Tuhan bilang susah. Dan itu yang mau dibentuk, mau dihajar oleh Tuhan. Ya, Yeremia 17 5-8. Yeremia 17 ayat 5-8. Boleh dibantu buka? Yeremia 17. Oke. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Next. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan, yang menaruh harapannya pada Amin. Next, ayat yang ke-8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Balik lagi ke PowerPoint saya. Bangsa Israel, Bapak Ibu,
tidak lagi mengandalkan Tuhan. Dan hatinya begitu keras. Next. Ini adalah 3 fase bangsa Israel. Pertama yaitu fase pertama padang gurun. Next. Kita buka Yeremia, jangan terlalu cepat. Satu persatu padang gurun dulu. Oke, kita buka ayatnya di Yeremia 2 ayat 2. Tuhan berkata kepada Nabi Yeremia tentang Israel, mengenai keadaan Israel. Ya, Yeremia 2 ayat yang kedua. Yeremia 2 ayat yang kedua. Saya bantu aja supaya cepat. Oke, Ya. Pergilah memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di mana? Di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Israel pada fase yang pertama full mengandalkan Tuhan. Ada tiang awan, tiang api. Makanan mereka pun disediakan oleh Tuhan. Mereka begitu mengandalkan Tuhan. Ketika di padang gurun. Nah, balik ke PowerPoint. Next. Fase setelah mereka melewati padang gurun. Yaitu fase apa? Jalan. Setelah padang gurun, mereka masuk fase jalan. Ya, fase yang hidupnya sudah mulai, fase yang semua kamu butuhkan semua ada. Fase yang sudah mulai kendor dalam mengandalkan Tuhan. Dan apa yang terjadi di fase ini ya, ketika mereka sudah masuk Kanaan dan sudah mulai enak semuanya. Ya, Yeremia 2 ayat 17 sampai 19. Saya bantu aja. Bukankah engkau sendiri yang menimpakan ini ke atas dirimu? Oleh karena engkau meninggalkan Tuhan Allahmu ketika ia menuntun engkau di jalan. Yes. Dan sekarang, apakah untungmu untuk pergi ke Mesir, hendak meminum air sungai Nil? Dan apakah untungmu untuk pergi ke Asyur, hendak meminum air sungai Efrat? Kejahatanmu akan menghajar engkau dan kemurtatanmu akan menyiksa engkau. Ketahuilah dan lihatlah betapa jahat dan pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu dan tidak gemetar terhadap aku. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Dari di padang gurun disertai Tuhan, ketika keadaan semuanya enak, mereka memilih untuk meninggalkan Tuhan. Mereka gak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka mulai bergaul dengan mereka yang dari bangsa lain. Mereka mulai melakukan penyembahan kepada dewa asing. Dan Tuhan bilang, pedihnya engkau meninggalkan Tuhan Allahmu. Pedihnya, sudah gak lagi mengandalkan aku. Kamu sudah mulai diberkati, punya deposito, punya ruko, bisnismu lancar. Pedih kamu mengandalkan itu semua dibandingkan aku. Be careful, hati-hati. Bilang kiri kanannya, hati-hati. Ya. Ya, dan fase saking sudah parahnya. Next. Ini dia. Padang gurun, jalan, lembah. Ya, sorry, harusnya ini typo. Harusnya lembah. Yeremia 2 ayat 23 sampai 24. Bagaimanakah engkau berani berkata, aku tidak pernah menajiskan diriku. 23-24. Aku tidak pernah mengikuti para Baal. Lihatlah tingkah langkahmu di dalam lembah. Ketahuilah apa yang telah kau lakukan. Hai unta betina yang ringan kaki, yang berlari-lari kian kemari, yang melepaskan diri lari ke padang gurun karena ingin menghirup udara. Siapakah yang dapat menahan nafsunya untuk berjantan? Semua yang mencari dia tidak usah berlelah. Mereka akan menemukannya dalam musim berjantan. Saking sudah lupanya mengandalkan Tuhan, saking sudah lupanya sama Tuhan,
Dia memilih kepercayaan apa yang di sekitarnya percaya. Memilih solusi apa yang orang sekitarnya berikan solusi. Tahukah Bapak Ibu, unta betina ya membutuhkan waktu hanya 3 tahun untuk mencapai fase di mana mereka bisa menghasilkan keturunan ya, seksual ya. Namun unta jantan itu membutuhkan 6 tahun. Jadi sini Tuhan bilang, tuh saking sudah lupanya sama aku, kamu sudah saking tidak mengandalkannya aku, kamu tuh liar. Mohon maaf. Kata di sini seperti digunakan, kamu seperti kayak melacur. Kamu sudah saking berharapnya sama pertolongan manusia. Kamu cari orang pinter. Kamu cari manusia, kamu cari pertolongan dari mungkin bank atau pinjaman yang lain. Lupa. Dan kamu mengeraskan hatimu bahwa Tuhan juga masih sanggup menolong. Ya, balik ke PowerPoint. Nah, next. Ini loh yang dilakukan secara cepat aja. Ini secara kita belajar secara sejarah sedikit ya. Daud seorang raja yang benar, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Namun Salomo kita tahu raja yang paling kaya di dunia, yang paling berhikmat. Akan tetapi di penghujung hidupnya kita lihat nih 1 Raja-Raja 11 ayat 1, 2, 4, 6. 1 Raja-Raja 11 ayat 1, 2, 4, 6. Adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Next. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Hati Salomo telah, apa Bapak Ibu? Terpaut kepada mereka dengan cinta. Ayat yang keempat, sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Yang keenam, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Balik ke PowerPoint. Ya, Salomo mulai pelan-pelan meninggalkan Tuhan. Dia bahkan mendukung pembangunan dan penyembahan kepada dewa Ashtoreth, Milkom, Kamos. Dan alhasil apa yang terjadi? 1 Raja-Raja 11 ayat 11, 14, 23. 1 Raja-Raja 11 ayat 11, 14, dan 23. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad, orang Edom. Ia dari keturunan Raja Edom. Yang ke-23, Allah membangkitkan pula seorang lawan Salomo, yakni Rezon bin Eliada, yang telah melarikan diri dari tuannya, yakni Hadadeser, Raja Zoba. Yes, akhirnya Tuhan juga berperkara Bapak Ibu ya. Nah, balik lagi ke PowerPoint. Next. Ya, kita lihat raja-raja yang berikutnya ya. Rehabeam juga sama, dia tidak melakukan apa yang benar. Akhirnya Israel terpecah menjadi utara dan selatan. Ya, kurang lebih tahun 930 sebelum Masehi. Next. Ya, lalu ada Abiam juga sama, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, menyembah Allah-Allah lain. Next. Ya, lalu ada Asa melakukan apa yang benar, ya. Tapi apa yang terjadi berikutnya? Next.
Yosafat juga melakukan apa yang benar. Next. Nah, Yoram melakukan apa lagi yang jahat di mata Tuhan? Mulai menyembah Baal. Next. Ahazia juga sama, mendukakan hati Tuhan. Next. Atalia sama, mendukakan hati Tuhan. Yoas, walaupun di ayat pertama dia bilang ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, namun pelan-pelan dia mulai bergeser Bapak Ibu. Mulai kompromi, mulai tidak sungguh-sungguh. Ya, next, cepat aja karena waktu. Ya, Amazia, 2 Tawarik 25 ayat 2. Uzia, ya. Jadi mereka ini melakukan pembiaran, kompromi, ya, biarin aja orang masih menyembah kepada dewa, ya, dan Tuhan tidak bisa menerima itu, Tuhan tidak berkenan. Ya, di situ sudah mulai ada Nabi Yesaya mulai bernubuat, lalu ada Yotam juga, ada Nabi Yesaya bernubuat juga. Dan Ahaz melakukan apa yang kejam di mata Tuhan. Hizkia lagi mencoba untuk memulihkan segala yang salah menjadi benar. Akan tetapi next, Manasye, ya, menyembah Baal, Asyera, bintang-bintang, bahkan mengorbankan anaknya sendiri kepada dewa Molok. Next, Amon. Next, Yosia. Nah, di sini mulailah Nabi Yeremia muncul, ya, dan Yoahaz berbuat sesuatu yang jahat lagi. Yoyakim, ya, pembuangan Babel akhirnya dimulai. Dari zaman Rehabeam sampai Yoyakim ada 344 tahun. Tuhan sudah memberikan kesempatan begitu banyak kepada bangsa Israel, begitu lama, tapi mereka memilih untuk mengeraskan hatinya. Next. Dari 21 raja, dari Rehabeam sampai Yoyakim, hanya 5 raja doang yang melakukan benar di mata Tuhan. Cuma 20%-nya. Ya, lingkungan, kepercayaan, relasi sosial. Perhatikan Bapak Ibu, siapa sekarang di sekelilingmu? Apa yang menjadi sumber kepercayaanmu? Dan perhatikan relasi sosialmu. Saya pernah di satu masa di mana saya dikelilingin orang yang sangat fasik. Orang yang mengandalkan kekuatan, orang yang mengandalkan mamon. Dan karena saya begitu dekat dengan orang-orang ini, saya juga terpengaruh Bapak Ibu. Saya sempat mengalami keras hati ini. Papa saya padahal udah bilang, kamu kok kayaknya papa sudah lihat jarang pernah berdoa lagi, jarang baca firman Tuhan. Enggak Pak. Aku tiap minggu masih pelayanan, tapi Senin sampai Sabtu aku mendukakan hati Tuhan. Aku sempat jatuh Bapak Ibu karena lingkungan, kepercayaanku. Wah, perusahaan kita nanti sahamnya akan sekian. Taruh duit di situ. Wah, ini ada sumber duit yang baru, robot di situ. Sampai aku juga lost. Dan relasi-relasi aku tuh Lucifer dan jajarannya Bapak Ibu ya. Saking bandelnya ya. Jadi sudahlah, saya sudah lakukan semua dosa itu dulu ya. Pernah tinggal di situ juga dan hati saya begitu keras. Namun Tuhan kita, Tuhan yang baik, tidak pernah meninggalkan kita. Makanya kita diproses demikian rupa Bapak Ibu. Boleh siapin kok? Next. God is the God of reboot. Bilang sama saya, God is the God of reboot. Reboot itu maksudnya apa? Shutting down and restarting a device or system. Sistemnya sudah gak benar, akhirnya harus dimatikan. Diulang lagi. Supaya menjadi benar. Next, ayatnya di mana? Ini dia, keren banget waktu saya baca. Maka seperti tadinya aku berjaga-jaga atas mereka untuk merobohkan, bilang sama-sama, merobohkan, untuk meruntuhkan, dan membinasakan, dan mencelakakan. Demikianlah juga aku akan berjaga-jaga atas mereka untuk membangun dan menanam. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Akan ada fase di mana Tuhan akan merobohkan segala yang gak benar di dalam hidupmu. Akan ada fase Tuhan meruntuhkan segala yang gak berkenan di hadapannya. Akan ada fase Tuhan membinasakan sesuatu yang bau. Tapi semua itu untuk mendatangkan tujuan Tuhan bagi kehidupan Bapak Ibu.
Tuhan menutup satu pintu karena memang semestinya nggak masuk. Kita nggak harus ke sana. Bukan pintu itu yang kita harus masuk. Kita komplain, kita marah-marah, kita mencoba mengandalkan kekuatan kita, kekuatan manusia. Tuhan bilang bukan itu yang mau gue lu masukin. Makanya dia harus robohkan, dia runtuhkan, dia binasakan, dia celakakan. Itu yang Tuhan lakukan kepada saya, Bapak Ibu. Prosesnya panjang, another different story. Tapi saya mengalami ini semua. Tetapi setelah dia merobohkan, dia membangun dan menanam. Apa yang dia tanam, Bapak Ibu? Next. Ini ketika saya baca, wow. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan melimpahi kaum Israel. Ini ayat di sebelumnya ya, tadi kan 28 ayat 27. Aku akan melimpahi kaum Israel dan kaum Yuda dengan benih manusia dan benih hewan. Benih manusia di sini bahasa Ibraninya adalah Adam. Yang artinya apa? Ketika kamu habis dirobohkan, dihancurkan, Tuhan siap menaruh benih Adam. Tuhan siap membawa kamu kepada tujuan awal kamu diciptakan. Berkuasa memerintah bersama dengan Tuhan. Saya ngomong sama anak muda, simpel, bagaimana sih prinsip berkuasa itu? Karena kok sepertinya berkuasa itu seperti memerintah atasan bawahan. No, berkuasa adalah seperti Yesus berkuasa dengan melayani. Dan yang kedua di Kejadian 2 ayat 15, Allah menempatkan manusia itu untuk mengusahakan dan memeliharakannya. Dan itu adalah kondisi di mana Adam belum jatuh dalam dosa. Dan mengusahakan di situ bahasa Ibraninya adalah abad. Yang jika ditarik lagi maka akan muncul kata avodah yang artinya penyembahan. Mengerti prinsip ini, kamu akan hidup dengan benar di tempat kerjamu. Kamu akan kerja dengan sungguh-sungguh, dengan penuh integritas. Itulah bentuk kita sedang berkuasa di tempat marketplace kita. Karena anak-anak JRC banyak yang sudah lulus kuliah dan mulai kerja. Dan selain benih manusia, ditaruh juga benih hewan. Artinya apa? Ada sesuatu yang Tuhan percayakan lagi untuk kamu kelola. Tapi dengan hati yang benar. Dengan mengandalkan Tuhan. Ya, saya ini bawa sebuah buat ilustrasi Bapak Ibu. Next, ya. Nah, ibaratnya nih pohon alpukat. Apa di sini suka makan alpukat ya? Aku juga suka ya. Tiap pagi makan alpukat. Tapi Mbak Wiwi selalu komplain, mahal banget sekarang alpukat ya. Karena lagi coba untuk diet. Nah, mungkin kamera bisa ke sini ya. Bisa arahkan ke sini supaya kamera bisa mungkin biar layarnya bisa kelihatan. Oke. Nggak kelihatan ya? Oke, inilah ya. Harusnya desain awalnya itu alpukat. Tapi oh iya, thank you kok. Oh, thank you kok. Ini dulu kakak pembina rohani saya waktu di PIK. Itu baru melayani. Haleluya. Nah, ya, padahal tadinya desainnya pohon alpukat. Tapi karena kepercayaan yang salah, lingkungan yang salah, relasi sosial yang salah, kita mulai mengeras, kita nggak lagi mengandalkan Tuhan, kita mulai meninggalkan Tuhan. Maka Tuhan bilang apa? Tuhan mau merobohkan, Tuhan mau menghancurkan, Tuhan mau membinasakan yang nggak benar. Bahkan Tuhan siap mengotori tangannya untuk membereskan hidupmu. Supaya yang nggak benar ini loh hilang di dalam hidupmu. Sesungguhnya Tuhan sudah menyiapkan benih yang terbaik, benih hewan, benih manusia Adam di dalam hidupmu. Ketika sedang diproses walaupun gak enak, harus diambil sesuatu yang gak berkenan di hadapan Tuhan. It's okay, yang penting kamu akan tumbuh seperti pohon alpukat. Amin, amin. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Dan pernah dalam satu waktu, jadi dia di khotbah juga ceritain, pernah dia buahkan sama Tuhan, diruntuhkan, ya, mulai sombong, sudah punya kenal lulus Amerika. Kalau saya ngomong bahasa Inggris diketawain, bahasa Inggris saya medok, sombong mulai. Lalu kerja, mulai dapat saham, mulai main robot, main ini, lalu kemudian hilang duit, apa ya,
ndak ikuti nasihat orang tua ya, merasa pinter. Sampai akhirnya saudara, singkat cerita, dia harus ada berurusan sama pengadilan. Dan sampai akhirnya terpaksa saudara, dia ini ditakuti orang. Kamu kalau gini kamu masuk pengadilan, kamu akan kena habis semuanya. Sampai diperas orang ratusan juta, saudaraku ya. Tapi dalam hati saya, biarin kamu ya, rasain lu ya. Kamu diproses sama Tuhan. Dan akhirnya dia sadar bahwa memang Tuhan sedang membentuk dia. Sampai pernah salah satu yang membuat saudara mungkin dengar ya, mau menikah batal tuh. Hotel sudah beres, IO sudah beres semua Pak. Bubar. Nggak jadi nikah 2 tahun lalu. Tuhan proses ya. Dan sekarang dia bisa sharing seperti itu. Makanya dengar-dengaran sama Tuhan saudara ya. Kasih tahu kiri kananmu, jangan keras hati ya, jangan keras hati. Lembut hati, mari kita bangkit beri bersama-sama. Jadi saudara kasih Tuhan. Tapi dengar ya, ini mungkin tidak berlaku buat saudara. Tapi di sekitar kita banyak orang seperti ini loh ya. Waduh, kasar, keras hati. Tapi Tuhan mau, kita mau jadi berkat buat mereka. Amin. Jangan dihakimi, tapi biarlah saudaraku, gembalakan mereka dengan baik ya. Jangan bilang begini ya, kamu tunggu waktunya kamu dihancurkan. Nggak usah diancam ya. Bilang sama Tuhan, Tuhan jamah dia, proses dia bentuk ya. Dan tadi ilustrasinya bagus juga ya. Saya enggak tahu kamu bawa yang sebab. Papa enggak tahu loh Fit. Kalau kamu bawa tanaman dan semuanya. Kalau ini memang, kalau alpukat ini kesukanya dia tiap pagi sarapan apel, alpukat terus ya. Jadi gaya hidup sehat katanya. Tapi tahukah saudaraku, kalaupun ada di sini kita sadar, kok sudah mulai tadinya di padang gurun, sebab kekurangan, tapi disediakan Tuhan, ditolong Tuhan. Kita cari Tuhan sungguh-sungguh. Begitu sekarang mulai diberkati, mulai lupa. Lebih diberkati, malah kita cari yang lain. Itu sekarang ayo rendahkan diri di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti. Ini doa kita ya. Ku mau ikuti jalan Tuhan saudara. Apapun keadaanmu, jangan kompromi dengan dunia. Dari 21 raja Israel cuma 5 yang takut Tuhan. Menyenangkan. Sekali lagi dan kita siapkan perjamuan kudus kita. Ku mau mengikuti. Jadikan ini semangat kita. Tekad. Jangan tunggu hancur. Menyenangkan. Ku mau selalu. Ku mau selalu menyenangkan hati. Tadi David sudah bilang bahwa gembala itu punya tongkat panjang, terus ujungnya melengkung. Jadi kalau ada domba mulai serong kanan, serong kiri, seenaknya sendiri, dengan tongkat yang lengkung itu lehernya ditarik, tak, supaya kembali ke kawanan. Tapi ada domba-domba yang tadi VDP tadi itu berontak, tidak mau nurut, maka tongkat yang lain, yang bagian yang lain yang turun akan dipukulkan ke kakinya dan tidak bisa jalan, dingklang atau bahkan ada yang patah. Tapi sudah tahu, gembala itu tidak tinggalkan domba itu tergeletak. Yang dilakukan gembala itu, sudah tahu, digendongnya dan ditaruhnya di belakang. Itulah Yesus lakukan buat saudara dan saya. Jangan dipikir Tuhan meninggalkan kita ketika kita ada dalam proses. Dia sedang gendong
dan membawa kita ke tempat yang benar. Mari kita bersyukur buat Gembala Agung. Sebelum ambil roti, baca dulu ayat apa yang di depan saudara. Saya dapat ini. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai sejahtera. Mari kita angkat. Sebab pada waktu malam Yesus diserahkan. Sebelum Yesus diserahkan, dia mengambil roti. Dia mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dicintai Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita angkat dengan tangan kanan kita sesungguhnya adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus? Amin. Makanlah dalam nama Yesus. Terima kasih. Bentuk kami, proses kami, supaya keserupaan Kristus menjadi nyata. Dan malam itu pula dia mengambil cawan yang di dalamnya berisi anggur. Dan dia berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang ditumpahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dicintai Tuhan Yesus, bukankah cawan ucapan syukur yang di dalamnya berisi anggur ini sesungguhnya adalah persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus? Minumlah dalam nama Yesus. Meteraikan firman-Mu di hati kami. Terima kasih Tuhan. Dan jadikan kami pelaku-pelaku kebenaran firman. Kami berdoa agar supaya yang terbaik yang datang daripada Tuhan terjadi atas seluruh umat-Mu. Dalam nama Yesus, Raja di atas segala raja, kami juga akan menabur di ladang-Mu. Dan terima kasih Tuhan, kami menabur bukan supaya minta diberkati, karena kami sudah dipelihara, diberkati, ditolong oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, amin, amin, amin. Ku mau mengikuti. Saya belum kasih persembahan, ini ya sudah pindah, jadi tolong QR-nya lain kali jangan cepet-cepet ya. Gitu. Kalau perlu sekarang sajikan lagi supaya saya bisa kasih persembahan. Lagu ini kan sudah hafal. Hatimu. Ayo bangkit berdiri, kita mau pulang. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau serta melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu,
memberi engkau damai sejahtera, sukacita, kuasa dan kebenaran kerajaan Allah menguasaimu siang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, katakan sama-sama, amin. Happy Sunday. God bless you all.